what's up guys, welcome back to my channel again, yang Koben Studio. Boom. Oke guys, sore ini kita akan membuat satu reaction daripada channel catatan ini. Don't forget to subscribe to that channel, oke? Sore ini kita akan membuat reaction tentang Rusia are shocked by Indonesia behavior, ataupun orang Rusia terkejut dengan perangai orang Indonesia. Oke, jadi aku pun tak tahu apa tentang cerita ni. Jadi jom sama-sama kita buat reaction tersebut. Oke, so stay tune. Oke guys, so jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Kalau di Indonesia, kita kasih quote sikit dulu ya. Ush, bapak dia boleh bahasa Indonesia dengan anu. Catatan ini, don't forget to subscribe to that channel. Oke guys, yeah. Halo sahabat Citizen. Yeah. Tapi kan yang base-nya kan, aku cerita lalu sedikit tentang aku ya, pengalaman apabila aku berada di Jakarta itu kan, yang base-nya pula yang di Indonesia nih, maka apa tempat makan tuh kan, memang ramai. Bukan ramai, memang banyak. Ramai pula, memang banyak di sana ya tempat makan di Indonesia tuh. Hari itu ada satu kali aku pergi di Blok M sana, aku pergi dengan Mr. Babau, Bu Iin sama Pajak. Pergi Blok M sana, dekat ada satu tempat makan di sana tuh kan, Blok M dekat sana lah kan, ada satu tempat makan situ. Aku try makan. Aku try makan apa ya? Gulai tik, gultik kah? Gulai tik, gulai tikungan ya apa? Lebih kurang memang sedap guys ya. Oke, kita sambung tadi. Aku potong lah buat aku bercerita. Orang Indonesia memang unik-unik. Karena keunikannya tersebut sehingga membuat orang Rusia terkejut dengan tingkah lakunya orang Indonesia. Yeah. Beberapa orang Rusia yang pernah berkunjung atau tinggal di Indonesia sempat terkejut dengan kebiasaan warga Indonesia. Sebagian kebiasaan tersebut bahkan mengejutkan bagi mereka yang telah lama tinggal dan berbaur dengan orang Indonesia. Nah, berikut ini adalah kebiasaan orang Indonesia yang mengejutkan orang Rusia. Kebiasaannya yang macam mana tuh? 1. Yang pertama, menatap dan berfoto dengan orang asing. Yang satu ini sebetulnya tak hanya dirasakan oleh orang Rusia, tetapi juga semua orang asing berkulit putih di Indonesia. Jadi kalau orang-orang luar negara kan, orang Rusia gak, pokoknya yang orang berkulit putih confirm jadi artis, terus jadi artis. Seorang mahasiswi asal Rusia yang berlibur ke Indonesia merasa sangat kaget karena semua orang ingin berfoto dengannya. Orang-orang juga menatap dia di mana-mana. Seorang gadis asal Rusia bercerita, terkadang orang Indonesia diam-diam mengambil foto Anda dari suatu tempat supaya tidak ketahuan. Nomor 2. Yang kedua, tidak makan babi, tapi minum alkohol. Pada tahun 2017, Menteri Pertanian Rusia, Alexander Kashev, pernah kadang-kadang aku pelik juga kan. Kadang-kadang, bukan sekadar di Indonesia lah kan, kadang ada, memang kadang tak mau makan babi tapi minum alkohol kan, benda itu sama aja kan, haram dua-dua, tapi diminum juga. Kenapa begitu? Membuat Presiden Rusia Vladimir Putin tertawa karena dia berniat mengekspor daging babi ke Indonesia. Menanggapi sang menteri, Putin menjawab, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Babi tidak laku di sana. Putin benar, tetapi bagaimana dengan minuman beralkohol? Dijual di tepi jalan saat sini, es anggur merah, ada Amer murni, Amer, es anggur merah, anggur merah, oh, kependekannya Amer tuh, anggur merah murni. Oke. Sebab kalau di Indonesia, macam hari itu aku pergi jalan-jalan, aku ada nampak nasgor kan, nasi goreng. Kebanyakan benda-benda di sana, di ayat-ayat di sana dikasih dari panjang pergi pendek lah. Contoh anggur merah, Amer murni.
Amer susu dicampur susu. Banyak orang Rusia terkejut karena Muslim di Indonesia ternyata bisa dan bebas mengonsumsi alkohol. Kebiasaan ini sontak membuat orang Rusia penasaran. Bagaimana bisa seorang Muslim menolak makan daging babi karena haram, tetapi minum alkohol yang juga diharamkan? Tapi ini terpulang daripada Muslim tersebut masing-masing lah, kan. Yang ketiga, orang Indonesia makan nasi 3 kali sehari. Seperti orang Indonesia, orang Rusia juga makan nasi. Selama 3 abad terakhir, nasi bahkan menjadi bagian penting dalam hidangan dan budaya Rusia. Namun orang Rusia tidak makan nasi setiap saat. Sedapnya nasi tuh. Seorang warga asal Rusia bercerita, "Saya bingung ketika orang Indonesia bilang bahwa mereka sakit gara-gara seharian tidak makan nasi. Mereka pun tidak mengerti dengan kebiasaan makan sehari-hari orang Indonesia. Orang Indonesia makan nasi dari pagi hingga malam." Kebiasaan orang-orang Asia kan dari kecil lagi. Yang keempat, memegang-megang anak orang. Orang Indonesia memang mudah akrab dan sangat bersahabat. Tak jarang anak saudara, teman, atau bahkan tetangga dianggap seperti anak sendiri. Betul. Anggapan seperti anak sendiri ini seringkali termasuk hak untuk bermain bersama, menggendong, atau mencubit pipi si anak karena gemas. Meski begitu, orang Rusia kurang bisa menerima hal semacam itu. Karena orang Rusia tidak ada budaya seperti itu. Paham. Yang kelima, ramah secara pribadi tetapi kompetitif di jalan raya. Kompetitif. Orang Rusia sama sekali tak meragukan keramah tamahan orang Indonesia. Orang Indonesia sangat ramah. Mereka selalu tersenyum dan menyapa orang asing di jalan. Betul, hari itu sebagai buktinya aku hari itu berada di hotel tuh kan, hotel di Jakarta Pusat. Aku turun ke bawah tuh kan, ada kan yang macam kedai, bukan kedai, dia macam apa kampanye sana, macam gerai-gerai tempat kecil-kecil gitu yang ada jual-jual kopinya, ada jual rokok ya di situ, ada jual mie segera, mie instan tuh. Jadi aku pergi situ kan, aku bercerita-cerita lah sama orang-orang di situ. Semuanya orang bilang sambut kedatangan tuh kan, dia tanya lah, dari mana? Aku bilang dari Malaysia, aku bilang. Lepas tu dia bilang, oh iya kak, langsung bercerita rapat, akrab lah terus, macam, wish, dalam hati kan, wish serius lah, ramai kan orang kan. Nah, gitu lah. Namun sikap itu berubah ketika di jalan raya. Di jalan raya selalu ada pengemudi yang melanggar lalu lintas sehingga membuat kemacetan. Orang-orang sudah terbiasa dengan situasi semacam ini, bahkan tak sedikit yang akhirnya ikut-ikutan. Kalau di Rusia, orang seperti itu tentu sudah habis dipukuli pengemudi lain. Orang Indonesia memang ramah dan sopan. Tetapi ketika berkendara, orang-orang bisa berubah kasar dan tak memperdulikan pengguna jalan yang lain. Tapi aku ingat yang aku apa namanya tuh? Aku lupa namanya tuh. Apa tuh namanya tuh yang dia macam motorsikal, tetapi ada kau boleh naik macam ada tempat di belakang tu kan, kau boleh duduk 3 orang di belakang, lepas tu di depan lagi apa namanya tu, aku lupa sudah. Ya Allah ya Tuhanku, aku naik benda tu kan, bapak seram saya. Kau limpas begini kan, yang macam mau terbuang saya kau keluar. Tapi itu satu pengalaman yang hebat bagi aku luar biasa. Sebab kau di tengah-tengah bandar tetapi masih ada dia apa namanya benda tu, dia bukan Gojek tu kan yang kau naik macam Gojek tu motor lah kan, kau naik sendiri, tapi ini bukan motor. Saya jelaskan, cuma kalau siapa tahu tu boleh jelaskannya. Yang dia macam motor tapi kau boleh duduk 4 orang. Dia di sini memandu 1, 2, 3 orang lah belakang. Kalau tengok badannya, kalau kurus boleh lah banyak-banyak. Yang keenam, memakai jaket, sweater, pakaian berlapis saat cuaca panas. Orang Rusia tahu betul fungsi jaket.
Karena itu mereka terheran-heran ketika di Indonesia, sebuah negara yang terletak di garis khatulistiwa dan hanya mengalami 2 musim dalam setahun, orang-orang suka mengenakan jaket setiap saat, bahkan saat matahari bersinar terik. Mereka bingung ketika melihat orang-orang Indonesia memakai jaket, padahal cuaca di luar sangat panas. Pada situasi yang sama, orang Rusia tentu akan memakai pakaian setipis mungkin. Tipis mungkin. 7. Yang ketujuh, memakai produk pemutih kulit. Kulit putih memang dianggap sebagai standar kecantikan di Indonesia. Berbagai iklan produk kecantikan selalu menampilkan model-model berkulit putih. Kenyataan ini ternyata cukup mengejutkan bagi kebanyakan orang Rusia. Orang-orang Rusia dan Barat pada umumnya Dia pakai justru baju adat menambahkan warna kulit yang lebih berwarna, tidak putih pucat. Bezanya kan bezanya orang Eropa ataupun orang-orang di luar negara lain, terutama yang berkulit putih kan, dengan orang-orang Asia seperti kita. Oke, bezanya kalau orang-orang di Eropa tuh orang akan mencari tempat-tempat yang panas, tempat-tempat yang orang boleh berjemur, sehingga kulit orang tuh yang dikatakan terbakar sudah begitu kan, yang bukan hangus dah, dia kira terbakar lah, tin lah warna-warna yang masak-masak sudah tuh kan. Tetapi kalau orang-orang Asia seperti kita, kita lebih ke arah yang ingin jadi putih, lebih iyalah sampai yang nampak urat apa semua tuh. Nah, itu perbedaan antara Asia dan Eropa. Yang kedelapan, enggan mengaku bila tidak tahu. Orang Indonesia tak akan mengaku jika mereka tidak tahu atau tidak memahami sesuatu. Misalnya seperti yang pernah dialami orang Rusia saat naik taksi ke bandara. Malah dia tiba di terminal internasional. Orang Rusia menghargai kejujuran. Mereka akan berterus terang ketika tak mengetahui atau memahami sesuatu. Karena itu mereka pun berharap orang lain akan berkata kepadanya jujur. Minuman manis dan instan di mana-mana. Orang Rusia suka makanan manis. Ada banyak jenis permen dan manisan yang bisa Anda temui di Rusia. Rasanya pun tak kalah manis dengan makanan-makanan sejenis di Indonesia. Namun orang Rusia tak terbiasa minum minuman instan yang manis. Coba perhatikan isi lemari pendingin di pasar-pasar swalayan di dekat rumah Anda. Apa yang Anda temukan? Iya, segala macam minuman instan, mulai dari teh segala rasa, kopi segala rasa, jus segala buah, dan aneka. Oke guys, so sampai situ salah reaction aku tentang orang Rusia terkejut dengan keragaman orang Indonesia. Oke, jadi seperti mana yang aku katakan tadi, mungkin di masing-masing negara ada punya macam mana living style ataupun cara hidup masing-masing kan. Contohnya di Indonesia, macam seperti mana yang aku katakan, yang orangnya memang begitu ramah, memang senang kobok bercerita, senang kobok bergaul kan. Sebab aku pun sudah pernah di sana dan aku tahu macam mana cara mereka bergaul kan. Dan mungkin di Rusia lain macam, mungkin kalau di sana, kalau kau datang di sana, mungkin kalau kau bercerita, ada orang yang akan lain kau, ada orang yang akan lain kau. Dan perbezaannya juga lagi di Indonesia nih, kalau kau mau makan kau janganlah risau. Kau janganlah risau sebab semua di sana makanan-makanan dorong memang sedap dan murah lagi. Senang lagi kau dapat makanan tuh di tepi jalan apabila kau lapar malam kan. Ada aja tuh. Kadang-kadang kau jalan-jalan jumpa sudah. Lagi satu kedai-kedai kopi ataupun gerai-gerai ataupun yang tukang sorong-sorong, ada apa namanya itu, ada yang disorong tuh kan, baru dia ada mie instan di dalam, dia ada kopi. Itu kau boleh lah kalau kau mau lepak sampai malam ataupun nongkrong sampai malam kan. Memang senang lah kan kalau di Indonesia, kalau kau mau santai-santai malam senang lah gitu kan. Oke lah guys, so sampai setelah reaction aku dan see you in the next video and comment studio going up.